kenapa dok, kok mau dioperasi lagi gitu kan? Ini aja tuh belum pulih, kata dokter, untuk mengambil sisanya dan memang ada patahan jarum yang tertinggal. Ternyata apa? Jarum utuh, 2. Badan itu tidak boleh ditutup dulu. Mereka harus memastikan dulu. Yes. Tidak ada yang tertinggal. Nggak apa-apa kita tinggalin di dalam. Toh sayang, alatnya kan mahal. Itu yang paling menyakitkan hati. Tapi kalau nginget yang diobok-obok gitu, sakit banget. Vaginanya tuh kayak dijek-jek-jek kayak gitu. Teman-teman dari kuasa hukum rumah sakit kan menyatakan 200 juta deh, itu udah paling cukup buat situasi seperti ini. Ini biasa kok kami lakukan. Beberapa dokter, statementnya jelas. Ngapain ini diproses? Hal ini sudah cukup sering terjadi. Kenapa? Apa yang dia bilang hampir semua dokter melakukan ini? Ya jadi akhirnya sembrono, karena nggak pernah ada tindakan hukum apa-apa kok. Berawal dari operasi ambeien di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Namun, ada 2 jarum yang tertinggal di antara anak dan vagina. Ini terjadi sama Mbak Gladys. Dan sekarang sudah masuk ke persidangan yang pertama, namun di persidangan perdata yang kemarin, pengacaranya malah pergi keluar dari persidangan. Dan ada kegundahan-kegundahan yang terjadi di korban ini, yang cerita tadi sebelum podcast saya, kata-kata apa saja yang menyakitkan korban yang keluar dari pihak rumah sakit ya. Ya. Oke, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya. Sekaligus saya juga adalah anggota DPR RI Komisi 9 ya, dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional, kebetulan yang membawahi bidang kesehatan juga. Dan di podcast saya udah 2 tahun terakhir saya banyak mengawal kasus-kasus malpraktek juga ya, yang rata-rata kasus malpraktek ini kebanyakan malah ujungnya kekecewaan terhadap korban, yang malah justru menguntungkan pelaku dan juga rumah sakit yang terkait. Dan di sini juga kita akan ingatkan lagi peran MKDK, ID itu ada nggak sih perannya gitu ya? Karena kebanyakan kasus-kasus malpraktek yang saya kawal di sini justru mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan ada kecenderungan dari ikatan-ikatan kode etik profesi yang justru malah melindungi ya sesama rekan seprofesinya. Ya. Dan selamat sore Mbak Gladys, dan suaminya adalah Rian. Mas Rian, dan juga ada Mas Sadrat sebagai kuasa hukum untuk PH dari Ibu Gladys. Ibu Gladys ya. Ini ceritanya gimana sih dulu? Jadi operasinya, ini operasi besar, operasi kecil awalnya? Kalau dari pemahaman dokter sih operasinya operasi kecil. Harusnya mudah ya? Mudah untuk operasi wasir itu. Tapi ada 2 jarum yang tertinggal. Gimana coba ceritain? Jadi awalnya kan operasi itu sengaja juga diatur schedule-nya karena kebetulan saya juga kerja. Jadi udah ditanyain ke dokter, dok gimana dok untuk operasinya? Kira-kira makan waktu berapa lama? Karena kebetulan saya juga ini bekerja gitu. Saya harus atur schedule kerja saya. Oh ini kita periksa dulu kondisinya. Oh ya udah kita stapler aja. Stapler itu bagus dok. Sebenarnya saya mintanya awalnya itu laser. Karena katanya minim rasa sakit dan sebagainya. Tapi dokter lebih menyarankan untuk stapler. Akhirnya saya mengikuti saran dari dokter. Oke, kita jadwalin nanti setelah saya ada meeting baru kita operasi. Dokter udah sepakat, dan ketika itu sudah administrasinya sudah semua, saya dapat info dari rumah sakit sudah bisa masuk, saya masuk untuk operasi. Masih awal-awal komunikasi bagus dengan dokter. Dokternya juga baik sebenarnya, dokternya baik banget. Operasinya kebetulan saya di bius total, yang awalnya sebenarnya mau spinal, cuman karena saya lupa itu karena apa, jadi bius total. Jadinya bius total. Dan nggak sadar. Ketika saya udah balik ke ruangan, saya masih dalam kondisi yang antara sadar dan nggak sadar. Dokternya datang. Dokternya info bahwa Bu Gladys operasinya udah selesai gitu. Tapi memang masih ada yang ditinggalin gitu. Infonya masih ada yang ditinggalin karena memang dokter udah info dari pertama itu nggak bisa dihabisin lah, ambeiennya itu nggak bisa dipotong semua. Nanti kita akan adakan operasi lagi loh. Saya bilang kenapa dok, kok mau dioperasi lagi gitu kan? Ini aja tuh belum pulih gitu kan, mau dioperasi lagi. Kata dokter untuk mengambil sisanya dan memang ada patahan jarum yang tertinggal. Saya kaget. Bilangnya patahan jarum? Iya, bilangnya patahan jarum. Saya kayak langsung,
waktu itu karena masih sakit ya, fokusnya ke ya masa iya mau dioperasi lagi, sakit lagi dong gitu kan. Aduh, gimana nih, suami saya waktu itu nggak ada, lagi keluar. Pas dia balik, dokternya udah pergi, saya konfirm ke dia, gimana, emang ada patahan jarum, itu bahaya nggak sih gitu, khawatir gitu kan ke diri saya sendiri gitu. Ini kenapa aku mau dioperasi lagi, saya lebih cengengnya karena mau operasi lagi nih. Nah, akhirnya dia bilang, dari dokter sih bilangnya aman-aman aja, itu nggak ada masalah gitu. Nanti kalau misalkan udinnya udah sembuh, dioperasi lagi nih buat ngambil jarum, patahan jarumnya. Dibilangnya patahan ya? Patahan. Coba saya mau lengkap sedikit, sebetulnya ternyata patahan bukan? Bukan. Ternyata apa? Jarum utuh. Berapa jarum? 2. Yang bentuknya seperti apa? Bentuknya kayak apa ya? Kayak kail. Segini. 6 cm ya kalau nggak salah. Jadi bukan patahan jarum, jarum bukan, utuh jarum 2. Utuh, 2. Artinya ada kecenderungan kelalaian atau juga dibohongi berarti ya? Iya, aku sih merasa. Kalau patah jarum apa jarum yang patah sih saya dikit mungkin gitu kan. Ini jarum utuh 2 tinggal di dalam. Di dalam. Oke, terus? Dan setelah itu memang aku desak ke suami aku, waktu itu kan udah disaranin pulang nih dari dokter, besok udah boleh pulang gitu. Aku bilang aku nggak mau pulang sebelum ini jelas ini kenapa gitu. Aku sampai bilang hubungin kakak dong, karena kebetulan kakaknya dia dokter gitu. Tanyain kakak ini boleh pulang atau enggak gitu. Akhirnya dia ya udahlah, ya udah malamnya baru dia hubungin kakaknya. Kakak tuh kayak kok bisa gitu, nggak bisa itu, nggak boleh pulang. Pokoknya kalian besok aku ke situ gitu. Saking paniknya kakak saya, dia bilangnya besok, malamnya dia langsung datang. Malamnya dia datang sama suaminya dia, langsung minta rumah sakit untuk CT scan. Nggak mau, kita mau CT scan, kita mau lihat posisi jarumnya tuh ada di mana. Karena informasi terakhir diinfokan antara dinding vagina dan bagian apa itu namanya, rektum ya istilahnya. Rektum itu bagian bawah gitu. Anus lah ya. Iya. Nah, paniklah di situ ketika di situ kan di infonya keraba dari situ gitu. Nah, akhirnya kakak kita tuh ngedesak rumah sakit untuk CT scan. Walaupun awalnya tuh kok lama banget di CT scan-nya gitu untuk mau cari tahu posisi jarumnya sebenarnya ada di mana sih gitu. Nanti selang sehari ya kalau nggak salah waktu itu. Sebelum kita tindakan CT scan, kita keluarga dipanggil dulu untuk dapat penjelasan dari pihak dokter yang terkait. Gitu. Nanti pas di situ baru kita desak lagi minta CT scan, karena dari awal selesai operasi kalau hari Selasa waktu itu, Rabu kita diinfo udah bisa pulang, tapi sampai hari Rabu itu kita nggak dikasih gambaran bukti posisi jarumnya ada di mana. Nah, baru nanti kakak saya datang, malamnya ketemu penanggung jawab di dekat ruangan itu, penanggung jawab ruangan, ketemu, baru mereka menjadwalkan untuk ketemu dulu, gitu, sharing. Nah, dari ketemu itu baru kita minta, loh kenapa nggak di CT scan untuk cari tahu posisinya ada di mana, gitu. Nah, baru setelah desakan dari keluarga ya? Setelah desakan. Sebelumnya nggak ada yang mau info, oh Pak, nanti kita akan CT scan untuk cari tahu, nggak ada. Sebetulnya kalau kita bicara secara tanggung jawab dan juga medis ya, yang benar artinya, mereka harusnya khawatir tuh. Kalau ada sesuatu yang tertinggal, memang katanya tertinggal, atau ini kan jadi tertinggal, kita jadi pertanyaan besar. Kok tertinggal sampai 2 dan utuh gitu ya? Nah, ini harusnya kan mereka inisiatif ya, melakukan CT scan sendiri tanpa permintaan keluarga harusnya kan? Dan yang memang sebenarnya kalau saya minta beberapa dokter untuk pendapat ahli profesinya mereka, sebenarnya di saat mereka ataupun dokter mengetahui saat itu terdapat benda asing yang tertinggal di dalam tubuh, itu badan itu tidak boleh ditutup dulu. Mereka harus memastikan dulu. Iya, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Tapi kan ini jawabannya tidak ya, bahwa katanya harga staplernya mahal. Iya, itu yang paling menyakitkan hati Jadi saya. kami harus tutup. Gimana bilang? Jadi saya aja gitu. Siapa? Terserah. Saya gitu. Karena itu benar-benar dokter bilang ke saya langsung. Dokter ngomong ke saya. Jadi ada patahan jarum gitu kan. Tapi nggak apa-apa kita tinggalin di dalam. Dibilangnya tidak apa-apa. Toh sayang, alatnya kan mahal. Saya kayak alat operasi stapler. Alat operasi staplernya itu katanya mahal dan udah terlanjur dibuka. Jadi dia nggak mau buka lagi. Jadi harus diselesaikan gitu operasinya. Karena waktu itu saya keselnya, dok kenapa saya harus nunggu sebulan
untuk operasi lagi untuk ngeluarin itu. Kenapa nggak sekarang aja gitu kan? Karena memang ada beberapa kakak juga udah info bahwa itu nggak bisa loh, Dis, kamu tuh bisa ini, lu kamu tuh bisa segala macam, sampai khawatir gitu, anak saya masih kecil terus saya udah sakit-sakitan atau meninggal gitu kan, kayak aduh gimana gitu kan. Jadi saya bilang, dok saya mau cepet-cepet aja operasinya. Dokter bilang nggak bisa karena staplernya terlanjur set. Nah itu yang bikin juga terlanjur set artinya? Udah terlanjur dikerjain. Wasirnya udah langsung diselesaikan di Diselesaikan, saat itu. ya. Iya. Jadi otomatis kita harus nunggu pembengkakannya turun. Nah itu sebenarnya yang kemarin dari beberapa saudara saya yang dokter, lah kenapa dokternya selesain operasinya? Harusnya udah nggak usah lanjutin dulu operasinya. Fokus kalau memang udimnya bengkak atau apa, ya udah 1-2 hari itu tunggu dia turun, kita keluarin dulu tuh jarumnya. Ini hitung-hitungan duit malah ya? Iya, itu yang bikin kita cukup kaget ya dengar. Iya lah, jadi kan otomatis kan itu kalau secara logika kan ya. Betul. Oke, terus habis itu? Nah, jadi sampai situ yang disampaikan kita nggak dapat penjelasan lagi, gambaran foto nggak ada kita terima sampai akhirnya ketemu pihak keluarga. Baru kita desak, baru dikasih tahu tuh, oh ini nih hasil CT scan. Nah setelah itu ya kita nunggu, maksudnya nggak ada pilihan lain. Nah awal yang saya karena dia masih waktu dioperasi itu kan saya yang dipanggil pertama. Dokternya keluar jam 10, bilang Pak ada kendala gitu, ada patahan jarum apa segala macam. Tapi kita akhirnya mau tetap melanjutkan operasi wasir karena sayang itu. Jadi kata pertama sayang itu saya yang terima lebih dulu. Oke, sayang gitu ya. Sayang, staplernya mahal ya. Udah dibuka gitu. Loh, saya kan masih awam gitu Mas Pak. Sebetulnya harusnya itu bisa yang dilakukan sebelum operasi itu mengambil jarum tadi. Nah, saya penasaran biar jelas nih saya potong ya. Jarum itu tertinggal saat proses apa berarti? Coba jelasin prosesnya. Jarum itu tertinggal sebelum dilakukan tindakan stapler. Oke. Jadi pada saat pembukaan ya ini yang saya dapat ini ya. Jadi saya akhirnya cari juga di YouTube kemana sih kenapa sampai ada penggunaan jarum. Jadi membuka itu harus ada jahit-jahit. Jadi biar ada alatnya bisa masuk dengan bagus. Nah pada saat itu sebelum stapler masuk mereka jahit. Tindakan pertama adalah menjahit itu masukin jarum. Nah pada saat itu jarumnya tertinggal. Oh, sedangkan stapler sudah dibuka dan itu adalah yang harus dilakukan setelah itu ya. Oke, mengerti saya. Oke, lanjut lagi. Saya udah ngerti. Oke, saya dapat penjelasan itu jadi saya karena masih awam saya pikir dokter ngeyakinin iya, tapi patahan jarum cuma dibilang dan mereka tetap melanjutkan tidak ada masalah. Nah, baru lanjut tuh penjelasannya ke istri saya pada saat dia udah mulai sadar di hari yang sama. Terus saya operasi bahwa dikasih tahu yang tadi bahwa ini tidak masalah kok gitu. Nah, tapi jadi masalahnya setelah kita dapat pandangan bahwa nggak bisa seperti itu, namanya ada benda asing di dalam. Seharusnya ini saya juga dapat ini ya dari search juga. Seharusnya pada saat ada tindakan barang asing tertinggal, ya fokusnya berhenti langsung ke benda asing tersebut. Cari. Kalaupun mereka bilang ada resiko pendarahan, ya udah berarti tunggu 1-2 hari, tapi jangan dilanjutin dulu staplernya. Kenapa? Karena akibat dari melanjutkan stapler, nunggu nih jadi lama. Gitu. Nunggu jadi lama ini indikasinya bisa bermacam-macam. Gitu. Oke. Dan akhirnya apa yang dilakukan selanjutnya sama rumah sakit? Bilang apa? Harus diapain di jarum? Diangkat. Tetap mau tidak mau harus dikeluarkan. Itu desakan dari keluarga, Pak? Akhirnya kan waktu kita itu minta sebenarnya mau dikeluarkan secara cepat. Tapi mereka bilang nggak bisa karena pembengkakan dari operasi dari stapler itu harus nunggu 2-3 minggu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kita mau tidak mau nunggu gitu di rumah sakit ya. Nunggu itu. Nah, selama menunggu ini otomatis kan karena ini jarum ya. Iya. Dan tajam, pada saat CT scan pertama baru kita tahu nih ternyata bukan patahan, tapi ada 2 buah jarum utuh yang ketinggalan. Saya tanya kenapa? Oh, jadi pas tindakan pertama itu jarumnya hilang, benangnya putus atau lepas. Penjelasan dari mereka seperti itu ya, karena bilangnya patahan, yang benangnya putus. Mereka tetap coba lagi. Sampai 4 kali percobaan. Mereka coba lagi, jarum kedua hilang, ketinggalan lagi hilang gitu. Ini dokternya bukan dokter baru kan? Bukan. Iya, bukan. Nanti saya sampai ke kesimpulan saya ya, Pak. Iya. Nah, terus mereka coba lagi ketiga. Lepas lagi. Tapi jarumnya mereka bisa ambil. Nah, ketiga itu baru mereka ganti jenis benangnya
bilangnya si jenis benangnya apa jarumnya, itu mereka ganti baru bisa berhasil dan mereka melanjutkan seperti itu. Jadi sebenarnya jarum pertama, kedua hilang juga mereka tetap ada percobaan itu untuk ketiga. Iya. Yang seharusnya menurut pandangan saya, karena memang saya juga ada beberapa keluarga dari kedokteran ya, ya nggak bisa gitu, harus berhenti. Iya. Gitu, jangan kok wasiatnya jangan dulu diselesaikan. Gitu. Iya, itu dulu ya. Oke, paham. Oke. Itu saat. Baru abis itu langkah selanjutnya ya kita baru dikasih tahu detailnya. Oh ternyata ada 2 dan bukan patah. Oke, singkat ceritanya Akhirnya Iya. dari awal itu saya dioperasi, katanya karena kejadian itu dibuatlah salah satu grup khusus lah di Siloam ini untuk menangani masalah saya. Itu ada sekjen ID juga nggak sih kalau itu? Waktu itu mereka melibatkan Objin karena posisi jarum dekat dengan vagina. Karena takutnya tembus ke situ. Jadi mereka melibatkan Objin untuk bantu untuk pemantauan ataupun untuk sharing tindakan yang baik untuk diambil tuh apa gitu kan. Dan waktu itu ketika dibuat bukan komite sih, kayak grupnya mereka, kita juga dari keluarga waktu itu langsung kepikiran ya udah kita bakalan cari dokter yang bagus ataupun rumah sakit yang bagus. Kebetulan referensinya tetap dokter yang ada di Siloam. Opinionnya kita pas cari-cari ya memang dokter yang untuk menangani lagi kita udah nggak bukan di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu tapi dokter lain. Kita transisu lah ibaratnya, transisu dengan mau keluarin lagi, saya nggak mau pakai dokter yang sama. Jadi kita transisu cari bedah digestif lain yang bagus. Karena kita juga mendesak waktu itu untuk dioperasi secepatnya karena memang ketakutan kita terhadap indikasi dari si jarum ini, kita mendesak ya udah cepet untuk dikeluarin. Nah, akhirnya dokternya sendiri pun mengatakan bahwa saya nggak sanggup nih kalau harus operasi secepat ini gitu. Saya takut dia nggak percaya diri lah. Jadi kita bilang ya udah kita minta dokter yang lain. Nah akhirnya kita harus nunggu selama 1 bulan ya. 1 bulan. 3 minggu lah kurang lebih. Karena kita desak terus kan di 3 minggu aja. Untuk dioperasi lagi. Tidak ada keluhan apa-apa gitu. Keluhannya sih sejauh ini nggak ada yang, saya juga bingung karena memang saya tuh orangnya rasa sakit itu kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting aku sembuh, aku sehat gitu. Kan jarum itu ada di situ kan nggak secara psikologis nggak sehat emang. Saya bergerak karena nyeri juga ya. Selama 3 minggu dia gerak dikit ada rasa nyeri, dia pikir jarumnya jalan. Ya pasti. Saya berantem sama dia karena awal-awal itu kan saya sering nangis tiap malam. Kekhawatirannya saya karena memang diinfoin langsung ke saya bahwa kamu tuh bisa kena infeksi ini, kamu bisa misalkan kalau fistula, kamu tuh harus dioperasi lagi, pembuangannya harus keluar dari perut dulu baru dioperasi. Udah kebayang itu aja kayak ya ampun. Dia setiap malam, mohon maaf karena kita Kristen, teleponin semua pendeta dan kenalan kita buat nenengin. Karena saya sampai harus membutuhkan obat tidur. Dan karena juga jarum di dalam itu, saya dipaksain untuk minum antibiotik dan obat-obat yang sebenarnya saya sendiri nggak ini obat ya, nggak infeksi. Biar untuk melawan kalau ada gejala infeksi gitu. Si ininya gitu. Jadi ketika saya demam sedikit atau saya merasa nyeri sedikit pun saya langsung khawatir, panik gitu. Apakah mungkin jarumnya atau apa gitu. Karena ketika pun saya mengeluhkan sakit, dokter pun tidak bisa memberikan jawaban pasti, oh ini dari jarum, oh ini bukan dari jarum. Mereka tuh selalu bilang, nggak apa-apa mbak, nanti ini gitu. Dan akhirnya jarumnya pas dioperasi lagi ditemukan di mana? Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Cuman kan memang waktu itu kita ada 3 pilihan untuk tindakan operasinya. Pertama keluarin dari anal lagi bawa. Cuman memang resikonya dari dokter itu merusak jaringan banyak dan ada kemungkinan bisa merusak stapler juga. Sampai suami saya bilang kalau ada kemungkinan merusak stapler, ngapain waktu itu staplernya dilanjutin gitu. Ujungnya juga dibakalan rusak dong berarti. Cuman memang concernnya dokter lebih merusak jaringannya aku karena dia agak terlalu dalam. Kedua itu lewat perut ya. Perut. Istilahnya itu laparoskopi. Laparoskopi 3 titik ya. 3 titik. Tapi itu juga ada beberapa saudara saya sharing nggak disaranin karena benar-benar berarti dia akan didorong juga ke atas gitu kan. Berarti dia akan masuk area lain lagi nih, area baru lagi. Paling terakhir itu adalah transvagina, yaitu membelah di antara vagina dan bagian anus gitu ya kan. Cuman dokter bilang itu kalaupun in case terburuknya,
Tapi memang dari dokter tuh infonya dia terlalu dekat dengan dinding vagina. Akhirnya dari situ juga. Akhirnya dari situ tapi cuma didorong doang, tidak dibelah. Yang takutkan kan kalau harus dibelah dan lain-lain. Jadi didorong, dia keluar dari situ. Cuman memang agak ngeri-ngeri juga sih karena memang info ke dokter kan ya tetap di situ ada lubang. Ada lubang di mana jarum itu keluar. Sempat saya tuh waktu, mohon maaf, boleh yang agak berhubungan dengan buang air. Boleh. Jadi waktu saya buang air pertama itu bener-bener cair karena memang nggak dikasih makan kan. Dan itu sempat tuh menurut saya dia keluar dari daerah vagina. Tapi memang setelah diperiksa dokter, info dari dokter sih nggak ada apa-apa, nggak ada robek atau apapun. Nah, sebenarnya itu aja sih yang takutin. Dan setiap kali pemeriksaan karena dia keluar dari vagina, itu tuh kayak sakit banget. Karena itu benar-benar diperiksa, dibuka gitu kan, terus dicolok gitu. Terus saya, oh my God, kayak kadang tuh aku bisa nahan sakit karena yang penting sembuh, sembuh. Tapi kalau nginget yang dia obok-obok gitu, dokter sering, aku sering bilang, dok bisa nggak udahan gitu, karena sakit banget, vaginanya tuh kayak dijek-jek kayak gitu, karena harus melihat lubangnya mungkin aku nggak tahu, tujuannya memang baik ya, cuman memang 2 kali pemeriksaan tuh saya bilang ke dia, kapok, karena bener-bener sakit banget kalau pemeriksaan itu bener-bener sakit sih. Jadi rasa sakitnya ya wajar ya, maksudnya ya, karena belum sampai 2 hari operasi, jadi jarumnya ditembusin kan terus dijahit ya. Nah, pada saat dia ada keluhan yang itu diminta dibuang airnya itu, jadi mereka coba untuk periksa. Nah, periksanya gimana sih? Nah, ini nggak ada bius, nggak ada penghilang nyeri, tapi langsung misalnya pakai alat untuk ngecek masukin di vagina. Ada lukanya, tapi kan airnya diobok-obok. Gitu. Jadi ya ada jahitannya. Jadi itu sakit yang dia rasakan gitu. Dan sekarang sudah ditindak, sudah dioperasi. Sudah. Berarti itu biayanya siapa? Rumah sakit. Tanggung jawab rumah sakit berarti. Tanggung jawab rumah sakit. Saya alihkan karena asuransinya nggak akan mau bayar. Dia akan membayar. Asuransi udah. Jadi pas saya telepon, saya bilang ada kendala. Asuransi sudah bilang, Pak, tolong dikonfirmasi ke rumah sakitnya karena otomatis semua tindakan ini karena ada dari asuransi kan pasti akan melempar ya. Iya benar. Kita nggak akan tanggung jawab gitu. Nah dari situ juga kita berangkat loh. Berarti nanti ke depan apa yang kita juga sampaikan ke kuasa hukum adalah yang kita pertahankan adalah pertanggungjawaban dari rumah sakit nih ke depan kalau ada indikasi yang ternyata ditemukan berhubungan dengan itu, asuransi nggak mau nanggung. Asuransi akan mau nanggung. Oke, dan sekarang tuntutan apa yang sudah dilakukan dan laporan-laporan kemana saja, ke MKDK, ke ID, ke polisi? Jadi begini, terkait dengan upaya hukum yang kita lakukan, tentu di sini kita membaginya menjadi 2. Karena kita tahu bahwa pelaku dari kelalaian ini adalah ataupun berprofesi sebagai dokter, kami juga harus tentu melaporkan ini ke MKDKI, yang dimana MKDKI ini merupakan wadah untuk melakukan pemeriksaan. Apakah ini memang dinyatakan sebagai kelalaian, kelalaian tindakan medis atau bukan, begitu. Namun yang kedua yang kami lakukan juga sambil menunggu proses dari MKDKI yang hingga saat ini telah kami laporkan 1 bulan yang lalu, belum mendapatkan respon dan tanggapan secara resmi. Ya, kami melakukan upaya hukum lanjutan berupa gugatan. Gugatan ini kami layangkan di Pengadilan Negeri Tangerang karena domisili tergugat ada di sana. Gugatan ini ada 2. Yang pertama, gugatan bersifat perbuatan melawan hukum karena tadi kelalaian. Nah, yang kedua, di dalam gugatan tersebut yang kami gugat ini ada 2 pihak. Siapa aja? 1 rumah sakit selaku manajemen. Karena? Dikarenakan memang kejadian ini terjadi di rumah sakit yang dimana harus ada pengawasan sebenarnya dari manajemen. Yang kedua adalah kami menggugat juga secara perdata kepada dokter yang menangani, begitu. Nah, kemudian dari 2 hal yang kami upayakan ini memang saat ini memang masih berjalan. Nah, hingga podcast hari ini ditayangkan pun nanti kami tadi di bawah juga dihubungi Bu Gladys dari MKDKI juga. MKDKI bilang apa? Namun ada perbedaan persepsi di sini, di mana ternyata MKDKI menghubungi kami di sini bukan karena atas laporan kami. Laporan? Tetapi permohonan rekomendasi dari dokter pelaku. Oke. Jadi dia minta rekomendasi karena dia harus melakukan upaya dia harus mengikuti proses persidangan
yang dimana nanti hasil rekomendasi ini mungkin akan digunakan menjadi alat bukti apabila memang dinyatakan itu bahwa bukan merupakan sebuah perbuatan kelalaian. Ini cukup bahaya bagi posisi klien kami di sini, begitu. Tapi menurut dari informasi yang disampaikan ke kami ya, memang proses ini harus dijalankan. Ya nggak apa-apa, tetapi kami tidak akan berterima apabila nanti ternyata yang kita ketahui Ikatan Dokter Indonesia ini kan memiliki ini ya, kekuatan emosional para anggotanya, yang mana pasti akan melindungi begitu. Itu yang pernah saya kritisi dan sering saya kritisi bahwa ikatan-ikatan kode etik mau notaris, mau pengacara, mau dokter, kalau ada laporan dari salah satu anggota atau teman seprofesinya tentang dugaan pelanggaran kode etik atau apa namanya? Ini ibaratnya pelanggaran, malpraktek dan lain sebagainya, ya kan? Itu tidak boleh ada kecenderungan justru malah melindungi. Ya kan? Karena kebanyakan rata-rata begitu yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf Mas, kan? ini sedikit juga nih, ini informasi. Saya juga sudah menghubungi beberapa dokter meminta masukan yang dimana saya dapat merangkum. Ini cukup unik nih bagi masyarakat yang mungkin pengen tahu ya. Yang pertama, statementnya jelas. Pak Sadrak, ngapain ini diproses? Itu memang dokter yang bilang? Iya dokter, tapi saya nggak mau sebutin nama-namanya. Ini dokter-dokter yang cukup senior ya. Ini ada 3-4 dokter senior yang mungkin kita mengharapkan dia mau memberikan kesaksian. Yang pertama, hal ini sudah cukup sering terjadi. Dan dokter mana sih saat ini yang nggak pernah melakukan hal itu? Saya cukup kaget loh. Ini merupakan resiko medis. Menurut saya ini bukan resiko medis. Tadi yang seperti saya jelaskan ke Mas Uya, kalau kita mendefinisikan ini sebagai resiko medis, anggapan saya adalah ketika kita mau operasi, misalnya operasi jantung, kan sudah tanda tangan tuh biasanya. Ya, tanda tangan apabila resiko medis. Nah, ini pilihannya ada 2 nih. Arteri A, arteri B. Kalau kita potong arteri A, akan muncul resiko seperti ini. Apa ya? Kalau kita potong B, resiko seperti ini. Ini bukan resiko seperti itu. Kalau ini kan human error. Jelas ini jarum tertinggal, bukan resiko medis. Setuju. Ini saya tidak setuju kalau ini dikatakan resiko medis. Nggak ada, ini adalah kesalahan fatal, human error, atau saya nggak tahu ini kebodohan apa yang dilakukan, ya bisa sampai jarum tertinggal gitu kan. Nggak bisa itu dibilang resiko medis, ya kan? Iya. Yang kedua, dari beberapa dokter juga menyampaikan bahwa saya pengen bersaksi, tapi saya tahu saya akan menghadapi lawan yang satu profesi sama saya. Saya nggak berani. Ya makanya sekarang nggak heran kan, sekarang ibaratnya kemarin sempat ID seolah-olah bilang bahwa dia sekarang pengen posisi yang seperti dulu lagi. Dia merasa sekarang dilemahkan posisinya. Tapi dulu pas saat ID masih berjaya aja dulu, kebanyakan laporan kode etik juga banyak yang nggak jalan kok. Betul. Dan jangan heran kalau sekarang kan ada ikatan-ikatan dokter lain kan, ada dokter terawan dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan. Dan kita lihat saja nanti siapa di sini ikatan kode etik kedokteran atau dokter-dokter komunitas perkumpulan dokter mana yang dalam urusan kayak begini bisa bertindak profesional, benar nggak? Betul. Ya itu yang harus dikasih peran oleh pemerintah untuk mungkin punya kekuatan lagi di dunia kedokteran, benar nggak? Kalau emang mandul lemah yang buat apa? Kalau perlu bubarin aja ya nggak sih? Betul. Nah, salah satu tujuan kami juga melaporkan ke MKDK ini kan karena kami juga tahu mekanisme proses itu seperti apa. Kami kalau mau gila-gilaan tidak memandang yang namanya profesi ikatan dokter, kami udah bikin laporan nih, baik itu mau kepolisian dalam sifat kelalaian, gugatan perdata juga kami gila-gilaan mau menghajar dari aspek hukum itu. Tapi kami tetap menghormati. Harapannya apa? Supaya teman-teman dari ID ataupun MKDKI benar-benar memperhatikan. Ini kalau kita berbicara di luar negeri kejadian seperti ini sudah. Oh, rumah sakitnya udah bangkrut, Bos. Yes. Kalau di Amerika nih, kenapa dokter di Amerika, rumah sakit di Amerika sangat berhati-hati terhadap penanganan pasiennya? Karena mereka tahu kalau mereka melakukan kesalahan, kalau mereka disu, itu rata-rata mereka hampir susah untuk menang. Kalau untuk urusannya apalagi malpraktek, itu yang korbannya bisa dapat ganti ruginya itu jutaan dolar loh. Betul. Ya kan, jadi makanya mereka itu berhati-hati. Nah, kenapa di Indonesia? Tadi kan apalagi kalau lo bilang oknum dokter, banyak bilang hampir semua dokter melakukan ini. Nah, kenapa apa yang dia bilang hampir semua dokter melakukan ini? Ya jadi akhirnya sembrono karena nggak pernah ada tindakan hukum apa-apa kok. Betul. Ya kan untuk orang-orang yang melakukan ya kan. Ya, kalau dari percaya betul. Perspektif yang saya dapat ketika saya mendengar itu cukup kaget, Mas. Berarti selama ini jangan salahkan masyarakat Indonesia mau berobatnya ke luar negeri. Iya, ke Pineng aja nggak usah jauh-jauh ya. Hal yang seperti ini yang saya masih nggak habis pikir. Ini jadi sebuah hal yang harus kita terima sebagai masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti ini di Indonesia. Lu terima, kalau lu nggak terima ya udah gitu. Wah, saya baru tahu ternyata di dalam
profesi kedokteran separah ini kah? Ya, tapi saya percaya itu oknum lah, karena saya percaya masih banyak Betul. dokter yang baik. Yes. Cuman mereka berada di lingkungan yang tadi orang-orangnya yang tidak sehat aja. Ya, Tapi saya percaya, karena saudara-saudara saya juga banyak yang dokter. Iya. Ya. Saya di keluarga dokter, kakek saya dokter, terus om-om saya dokter, sepupu saya dokter. Tapi saya percaya masih banyak dokter-dokter yang baik, dan saya pengen bersuara tentang ini agar memang sistem Memperbaiki. kesehatan di Indonesia ini lebih baik lagi, sehingga dokter-dokter yang benar-benar mereka tulus menjalankan profesinya dan profesional, ya tidak tercemar oleh dokter-dokter yang punya pandangan-pandangan hal seperti tadi yang Mas bilang. Iya, iya. Nah, makanya kami harapannya bagaimana nih sekarang dengan situasi seperti ini. Makanya saya juga pengen menyampaikan sore ini, Mas. Mau itu dari aspek MKDKI, mau itu aspek dari pengadilan sekalipun. Jujur, yang kami perjuangkan ini adalah hak dari korban. Kami tahu kok, apalagi kalau kita berbicara dalam proses peradilan, sistem peradilan sendiri, yang kami lawan ini gajah. Mau bertarung dengan uang, kami nggak akan mungkin menang. Terus terang. Tapi, at least, dengan adanya berita ini tersiar, masyarakat Indonesia tuh melek. Bahwa situasi kesehatan, layanan kesehatan di Indonesia saat ini ya memang seperti ini. Sini laporan sudah ke ID, MKDKI, sudah ke kepolisian sudah ya? Kepolisian tidak kita lakukan. Oh, tidak. Karena unsur itu, kelalaian itu, ya mungkin nanti teman-teman praktisi hukum silakan ya memberikan masukan ya. Tapi kalau untuk aspek pidananya kelalaian ini, balik lagi itu dia. Sudah tidak ada karena sudah bertanggung jawab. Bahasanya kan seperti itu. Walaupun memang pertanggungjawaban itu bukan pertanggungjawaban namanya, tetapi itu memang keharusan untuk mengangkat jarum. Jadi itu bukan tanggung jawab bagi kami. Gitu. Tapi kan teman-teman dari kuasa hukum rumah sakit kan menyatakan, udahlah ngapain sih 200 juta deh, itu udah paling cukup buat situasi seperti ini. Oke, sebentar. Ulangi lagi. Ada kata-kata apa? 200 juta deh cukup dari untuk siapa? Situasi seperti ini. Ya dari pihak sana. Pihak sana itu siapa? Yang dari ngomong? Pihak rumah sakit. Siapa yang ngomong? Itu kemarin mengakunya sebagai tim legal. Tim legal bilang gimana? Seperti itu. Apa coba diulangi? Saya lebih. Jadi kami mencoba untuk bertemu, diundanglah kami datang lakukan negosiasi. Nah, informasi yang disampaikan, apa sih proposal dari rumah sakit terkait dengan persoalan ini? Udahlah Bang, ini nggak jauh dan nggak lebih dari duit 200 juta. Ini biasa kok kami lakukan seperti ini, mendamaikan ini seperti itu. Katanya. 200 juta, jadi kamu menghargai perbuatan itu hanya sebesar 200 juta. Bang, ini saya sampaikan ke yang bersangkutan. Yang nonton mungkin udah tahu siapa ini. Bang, tolonglah Bang. Andaikan itu jarum ada di pantat abang atau di kemaluan atau di kemaluan lo deh. Terus gue datang hanya kasih duit 200 juta. Cukup buat lo. Coba deh, bayangkan itu. Rasa sakit itu bisa dihargai dengan duit 200 juta. Buat saya nggak make sense. Dan saya juga setuju. Dan dalam kata gini, bahwa kemarin juga rata-rata kasus-kasus malpraktek atau gugatan-gugatan malpraktek kebanyakan ditanggapi oleh pihak-pihak rumah sakitnya dengan seolah-olah ya uang damai yang udah selesai, habis itu selesai gitu kan. Yes. Begitu. Iya. Bahkan kalau kita mau berbicara profesional untuk sekelas perusahaan rumah sakit. Ini udah TBK belum sih? TBK. Iya. Balas teguran hukum dari kami hanya menggunakan WhatsApp. Tidak dengan surat lagi? Tidak ada. Kami tidak pernah menerima surat apapun sekarang dari pertama kali kami somasi dan sebagainya. Belum pernah menerima surat resmi. Ya, oke. Saat dari melaporkan ke MKDKI itu sudah pernah dari MKDKI menghubungi kalian atau mungkin merespon? Sudah, cuma memang responnya mohon bersabar. Iya. Nah, kami beranggapan mohon bersabar ini berarti sedang diproses nih. Iya. Tapi ternyata sore ini sebelum podcast ini dimulai, kami sudah dihubungi oleh MKDKI. Mereka tahu kalian mau ke sini? Enggak. Iya. Mereka nggak tahu. Iya. Kami dihubungi, ternyata yang diproses saat ini malah justru permohonan dari dokter yang bersangkutan. Karena dia sedang menghadapi persoalan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang atas gugatan kami. Perdata berarti? Perdata. Kami pikir ini atas laporan kami, ternyata bukan. Ini atas permintaan jadi dokter. Justru dari MKDKI menghubungi kalian atas permintaan dari dokter si pelaku ini. Betul. Tapi untuk mengeluarkan rekomendasi apakah ini melupakan kelalaian atau enggak. Kaget nggak kami? Tapi justru saat kalian laporan kalian di MKDKI, jawabannya hanya sabar. Yes. Tapi hari ini justru saat si dokter pelaku ini meminta dia untuk menghubungi prinsipal langsung kami. Dihubungi sama MKDKI. Langsung dihubungi sama MKDKI. Kenapa kalau teman seprofesinya bisa dipercepat? Kurang lebih seperti itu masalahnya. Kurang lebih seperti itu kan. Itu kan ini pertanyaan, ini kan bukan pernyataan saya, pertanyaan. Ini pertanyaan tolong dijawab aja ya. Benar tadi? Betul. Oke. Ya, dan sekarang udah sampai mana gugatan perdata kalian di Pengadilan Negeri Tangerang. Kalau Mas denger ini ketawa sih.
Kenapa ketawa? Jadi begini. Di saat proses kemarin, ini baru terjadi kemarin ini, pukul 15.30 proses sidangnya. Kita dari majelis hakim mewajibkan yang namanya mediasi. Karena apa? Ini merupakan persoalan PMH, wajib perdata itu dimediasi dulu. Siapa tahu ada titik tengah gitu ya. Lucunya, ketika kami diarahkan ke ruang mediator, di mana itu isinya semua mediator, pihak dari rumah sakit menyampaikan tidak setuju menggunakan mediator non-hakim. Mereka minta mediator hakim sebagai mediatornya. Jadi hakim yang memang benar-benar hakim. Gitu. Nah, tidak ada satupun ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan harus menentukan mediator mana yang dipakai. Kalau memang ini tidak diakui oleh lembaga negara, kenapa ini disediakan oleh pengadilan? Iya, ada. Iya. Dan itu diminta oleh pengadilan. Kenapa dia mesti ngotot harus dari hakim itu kan? Iya, berarti kan ada pertanyaan di sini. Iya. Kenapa? Dan hati-hati ya. Ini saya bicara umum untuk sistem peradilan Indonesia. Kemarin baru banyak hakim-hakim, ketua pengadilan, terus panitera yang banyak dimutasi besar-besaran. Ya, karena apa? Karena berarti adalah upaya untuk penegakan hukum yang lebih baik lagi. Ketika sudah begitu, menurut saya saat itu majelis hakim cukup fair. Kenapa? Disampaikan bahwa ya sudah, pihak kalian mintanya kami bebas mediator yang mana, tapi pihak rumah sakit minta mediator non-hakim, jadi harus hakim. Ya sudah, jalan tengahnya begini. Kenapa nggak dicoba dulu mediator non-hakim, 1-2 kali mediasi, kalau nggak cocok, pindahlah ke mediator hakim. Ya sudah, itulah kesepakatannya kita. Maka kami digiring ke ruang mediator untuk memilih mediatornya. Di dalam ruangan mediator terdapat 4 mediator non-hakim saat itu yang lagi piket. Kami tunggu di situ. Ternyata tiba-tiba si kuasa hukum dari rumah sakit ini keluar, ngomongnya izinnya mau ke kamar mandi. Pas keluar, kami nunggu sekitar berapa ya? Hampir 35 menit lebih itu di dalam ruangan. Ternyata ada security atau siapa bilang, Pak, itu kuasa hukumnya kok pergi? Kuasa hukum mana nih? Saya bilangnya mau ngapain? Ke kamar mandi. Oh, mungkin kamar mandinya pilih yang jauh kali ya, Pak. Apa nggak ada airnya itu? Betul. Nah, saya cukup kayak, kita lagi nunggu loh, Mas. Kita lagi nunggu baik-baik di sini. Etikanya di mana? Ini ada mediator, ada semua lembaga. Legalnya rumah sakit apa dokternya? Dia mewakili dua-duanya. Iya. Jadi kuasa hukum dari pihak manajemen rumah sakit dan dari dokter yang kita gugat begitu. Berarti sama juga ini merupakan pelecehan sih bagi saya. Kalau memang dia tidak setuju, tinggal datang, Pak, kami tidak setuju. Ya, bilang aja. Ya, boleh nggak kita ketemu majelis hakim lagi? Itu merupakan etika. Tapi kami memang menilai dari awal pun, ya memang sekelas TBK ya etikanya seperti itu. Sayang. Terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Mas atau Mbak? Kalau dari saya sih memang dari awal mungkin sampai ketemu Mas Sadrak, awal-awal Mas Sadrak kesel karena saya sebenarnya niatnya nggak pernah mau menggugat dokter ataupun pihak rumah sakit gitu kan. Cuman memang yang men-trigger akhirnya kita seperti ini karena kita juga sebelumnya sempat disodorkan kesepakatan yang saya jelas-jelas ngomong langsung ke pihak manajemen, saya ngobrol. Ini serius nih kesepakatannya tuh seperti ini. Ini kayak yang dibikin karyawan saya yang belum sarjana hukum gitu kan. Karena benar-benar hanya menitik beratkan ke saya gitu. Jangan lapor, ini suatu hal yang normal. Maunya resiko saya tanda tangan gitu. Gitu. Nah itu yang bikin saya nggak bisa kayak gitu dong. Kan ini saya tuh ada merasakan sakit yang kalian sebabkan. Seperti yang saya selalu bilang. Tubuh saya adalah kewenangan saya. Tidak ada satu orang pun yang berhak menyatakan kamu harus merasakan sakit ini atau sakit ini. Saya yang harus menentukan gitu. My body is my choice. Iya. Jadi ketika saya nggak punya pilihan yang disebabkan oleh kalian gitu, kenapa saya yang merasa saya yang disudutkan gitu? Karena mungkin juga dari awal tuh kita terlalu komparatif dengan pihak rumah sakit. Jujur saya waktu itu setiap kali kita mediasi yang ada sayanya, saya cuma menekankan ke pihak rumah sakit bahwa saya ini punya anak gitu, anak saya masih kecil, saya cuma pengen sehat kok, itu doang. Saya datang ke rumah sakit pengen sehat, jangan bikin saya tuh jadi bermasalah, itu aja gitu. Kalau terlepas dari segala macam drama yang menurut saya mereka sendiri sih yang ciptakan ya. Yang men-trigger kita tuh, kita memang bukan siapa-siapa Pak, tapi
saya juga manusia, mungkin direktur mereka juga manusia. Saya sempat state kayak gitu. Bukan berarti nyawa direktur kalian berharga terus nyawa saya nggak berharga gitu. Atau saya harus kehilangan nyawa dulu baru kalian harus membenahi apa yang salah dari mereka gitu. Jadi saya lebih, ya udah, saya sependapat dengan suami saya, ayo kita bawa ke ranah hukum Ya, karena setuju. memang banyak yang harus diperbaiki, karena juga menjadi pesan juga untuk orang-orang di luar sana biar mendapatkan fasilitas kesehatan sebenarnya yang baik gitu. Oke, Dokter-dokter dan yang baik. itu memang dari banyak kasus-kasus malpraktek yang kita mengadu ke saya itu rata-rata memang dari rumah sakit manapun jarang kita temui bahwa ada direksi atau komisaris yang justru melakukan pendekatan personal approach humanis ke korban-korban yang mereka malah seolah-olah ngajakin ayo kita perang. Iya. Itu kebanyakan yang terjadi di Itu Indonesia. betul. Ya gimana kita juga mau simpati sama mereka kan ya. Iya. Dan Mas terakhir apa? Ya kalau dari saya sih sebenarnya sempat juga menanyakan ke pihak rumah sakit ya. Satu pertanyaan dan sampai sekarang nggak bisa dijawab. Yang kalian yang terjadi terhadap diri saya termasuk dalam malpraktek nggak sih? Secara definisi. Sampai sekarang nggak dijawab. Satu itu, dan yang kedua adalah dasar sampai kita naik ke hukum adalah yang tidak seriusnya mereka untuk menanggapi pertanggungjawaban yang harus mengcover istri saya ini dampaknya akan seperti apa. Karena satu maksudnya yang saya baca bahwa resiko dari itu bukan 1-2 bulan saja. Iya. Tapi bisa, walaupun jarumnya udah diangkat, itu bisa lama gitu, bisa setahun. Nah kemarin pada saat kita menyatakan itu ke pihak rumah sakit malah memberikan kita offer yang setelah tindakan operasi hanya 2 kali pemeriksaan. 2 kali pemeriksaan. Gitu. Itu benar-benar Sisanya bayar ditulis. gitu. Ya sisanya kita nggak tahu ya, nggak dikasih itu. Cuman waktu itu bilang, loh kalau misalnya kejadiannya setahun kemudian terus indikasinya ternyata gara-gara itu gimana? Kita akhirnya nggak ketung-ketung stuck. Dari situ baru kita naik lah. Ayolah rumah sakit Indonesia, saya percaya, apalagi yang pada gede-gede namanya untung kalian besar kok. Iya kan? Ya. Jangan cuma cari untung doang. Gue ngerti lo bisnis cari untung pada nih rumah sakit. Iya, iya. Tapi kan serius untung lo kan pelayanan kesehatan masyarakat. Iya. Ya. Lu juga harus, kalian-kalian harus punya hati, punya sisi-sisi kemanusiaan gitu kan. Iya. Jangan perkara cuma mikirin duit sama untung-untung nggak mau rugi doang. Iya. Ya, repot lo kayak gitu ya kan. Ini gue bicara secara umum ya, seluruh rumah sakit Iya. Indonesia. Oke, dia gitu, dan ini juga akan gue bawa juga ke Komisi 9 DPR RI. Thank you, Mas. Kasih, Ya, Mas. untuk dengan kasus-kasus malpraktek lainnya juga yang gue tanganin. Iya. Ya, dan kasih komentar guys, apa kalian juga ada pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan dengan pelayanan-pelayanan yang cenderung ke malpraktek ya kan? Silakan hubungi ke DM Instagram saya di king_uyakuya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.